Tiga tokoh, Presiden Prabowo, Presiden kelima RI sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bertemu dalam peringatan Hari Lahir Pancasila. Dalam upacara, Prabowo mengajak semua pejabat berbenah diri. Prabowo meminta pejabat yang tak setia pada negara termasuk melakukan penyelewengan dan korupsi ditindak. Dia bahkan mendesak pejabat mundur jika tak mampu menjalankan tugas. Mereka-mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu, tanpa memandang bulu, tanpa melihat keluarga siapa, partai mana, suku mana yang tidak setia kepada negara, yang melanggar undang-undang, yang melanggar undang-undang dasar, akan kita tindak. Semua penyelewengan, semua kebocoran harus berhenti. Semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas lebih baik mundur sebelum saya berhentikan. Setelah selesai menjalankan tugas sebagai inspektur upacara, Prabowo turun dari podium dan menghampiri para tamu undangan termasuk Presiden kelima Megawati Soekarno Putri, Wakil Presiden keenam Tri Sutrisno, serta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Keakraban tampak dalam pertemuan. Sebelum upacara dimulai, Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran, Presiden kelima Megawati Soekarno Putri, dan Wakil Presiden keenam Tri Sutrisno sempat berkumpul bersama di ruang tunggu. Di momen itu Presiden Prabowo dan Megawati saling melempar canda. Bahkan Prabowo sempat bilang diet Megawati berhasil karena tampak lebih kurus. Ibu agak kurus, Bu. Waduh, luar biasa. Ibu kurus. Ibu berhasil. Dietnya berhasil. Lama gue ini katanya Yang penting kalau pagi kopi, Bu. Untuk Prabowo dan Megawati, ini adalah pertemuan kembali setelah sekian lama tidak muncul bersama di depan publik. Di awal April lalu, keduanya sempat bertemu di kediaman Megawati, tapi hanya berlangsung 4 mata. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani bilang tidak menutup kemungkinan akan ada pertemuan kembali antara keduanya. Suasana pertemuan di antara Presiden Prabowo dengan Presiden kelima Republik Indonesia, Ibu Megawati Soekarno Putri, berlangsung sangat akrab, penuh kekeluargaan dan saling banyak bercanda. Di antara keduanya juga ada berbisik, yang saya terus terang belum tahu apa yang dibisikkan. Yang dibisikkan, kemudian ada tindak lanjutnya begitu Pak Muzani? Pertemuan kembali mungkin? Sepertinya begitu, tapi saya belum tahu ya. Pak tadi ini udah. Kalau Mas Gibran tadi ngobrol nggak Mega? Iya, dia bercanda-canda juga, bercanda. Lalu, apa makna dari keakraban di sela pertemuan kedua tokoh tersebut? Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, tiga tokoh Presiden Prabowo, Presiden kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bertemu dalam peringatan Hari Lahir Pancasila. Untuk Prabowo dan Megawati, ini adalah pertemuan kembali setelah sekian lama tidak muncul bersama di depan publik. Lalu apa yang bisa dicermati dari pertemuan ketiga tokoh ini? Kita bahas di pagi hari ini dengan sejumlah narasumber. Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan daring. Ada Sekjen Partai Golkar, ada Pak Sarmuji, kemudian sudah hadir ke studio ada Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Bung Ray Rangkuti. Selamat pagi, Bung Ray. Ya. Assalamualaikum, Pak Sarmuji, selamat pagi. Waalaikumsalam, Mbak Risti. Bung Ray, selamat pagi. Ya. Oke, kita pagi-pagi hari ini membahas bagaimana pertemuan yang cukup menjadi sorotan di pekan hari ini, begitu ya, Pak Sarmuji. Saya mau ke Pak Sarmuji dulu. Pak Sarmuji, ini kan kita lihat kemarin ada pertemuan, begitu ya, walaupun memang dalam rangka Hari Lahir Pancasila, bukan soal politik begitu, tapi pertemuan yang menampilkan ada Pak Prabowo, Bu Mega, bahkan ada Mas Gibran. Suasananya tampak akrab, cair, begitu ya. Ada bahkan Pak Prabowo mengatakan
sempat menyinggung Bu Mega, wah kurusan nih dietnya berhasil begitu. Nah, apa yang bisa Partai Golkar lihat dari pertemuan ini? Benarkah sinyal-sinyal rekonsiliasi politik sudah makin terasa, Pak Sarmuji? Ya, kalau dibilang rekonsiliasi politik, sebenarnya rekonsiliasi itu sudah terjadi dan selama ini tidak ada problem yang cukup mendasar antara Presiden dengan Ibu Megawati. Ya, pertemuan ini menurut saya menghadirkan suasana atmosfer yang positif. Kalau istilah anak muda sekarang, vibes-nya itu positif banget lah kira-kira. Positive vibes. Positive vibes. Jadi kalau pertemuan-pertemuan begini bisa dirancang untuk bisa mempertemukan seluruh elit bangsa, tokoh-tokoh yang pernah memimpin Republik ini akan sangat baik. Kalau andaikan karena ulang tahun Hari Pancasila, Ibu Megawati bisa bertemu dengan Pak Prabowo, Mas Gibran, kalau perlu peringatan Hari Pancasilanya diulang lagi biar makin bagus, makin kompak, gitu. Dan kalau perlu tokoh-tokohnya diperluas. Artinya bukan hanya Ibu Megawati dengan Pak Prabowo, yang sebenarnya juga memang tidak ada masalah dalam secara politik. Dengan Mas Gibran mungkin sedikit ada, ya inilah ada kendala-kendala psikologis, tapi kemarin sudah tampak cair. Bagaimana kalau diusahakan pertemuan reuni mantan-mantan presiden yang pernah memimpin Republik ini, ada Pak SBY, ada Pak Jokowi, ada Ibu Mega, ada presiden yang sekarang menjabat, ngobrol yang enak, vibes-nya pasti akan lebih positif lagi untuk Indonesia. Oke, tapi sayangnya kami juga belum memperoleh begitu ya, ada dokumentasi yang memperlihatkan antara Mas Gibran dan juga Bu Mega ini saling bersalaman. Tampaknya saya belum bisa melihat begitu ya. Apakah ini juga masuk ada kendala-kendala yang masih terjadi di pertemuan kemarin? Saya pikir mereka pasti bersalaman ya. Salaman itu tradisi yang otomatis lah, ketemu siapa saja pasti akan bersalaman. Mungkin Kompas belum dapat saja, tapi saya meyakini pasti mereka bersalaman. Nggak, dalam sebuah pertemuan, apalagi pertemuan besar, hampir tidak mungkin orang Indonesia tidak bersalaman. Dan kalau kita sudah bersalaman, pasti ada kedekatan, ada ya transfer kesepahaman secara psikologis, kira-kira begitulah. Semakin sering bersalaman, misalkan antara Mas Gibran dengan Ibu Megawati, mungkin akan semakin baik. Syukur-syukur kalau bersalaman juga dengan Pak SBY, Pak Jokowi, maka akan lebih baik. Oke, nanti kita akan tunggu apakah nanti Mas Gibran dan juga Bu Mega akan lebih sering bersalaman ketika nanti setelah pertemuan-pertemuan ini dilakukan begitu ya, akan ada pertemuan lanjutan. Saya ke Bung Rai. Bung Rai, Anda melihatnya seperti apa pertemuan kemarin walaupun memang ini dalam rangka Hari Lahir Pancasila begitu. Apakah ini menjadi pertanda kemudian PDI Perjuangan dalam tanda kutip begitu ya diterima untuk bisa kembali bergabung bersama masuk ke dalam pemerintahan atau seperti apa? Ataupun atau kita melihat Mas Gibran sama Bu Mega ini kayaknya masih ada jarak ya kayaknya ya. Ya ini pertemuan fisik. Ya, jadi bukan pertemuan visi ya, bukan pertemuan apa namanya itu ya politik lah begitu. Lebih karena memang pertemuan fisik gitu. Lebih-lebih bagi Ibu Mega menurut saya agak sulit menghindari suasana ini karena pada dasarnya ya peringatan 1 Juni itu adalah peringatan tentang aktivitas Pak Karno ya, Presiden pertama RI yang mendesain dan melahirkan yang kita sebut sebagai Pancasila. Jadi bagi Ibu Mega peristiwa 1 Juni ini bukan hanya sekedar persoalan historis, tapi juga ada hubungannya dengan emosionalitasnya karena itu tersangkut dengan bapak beliau dalam ini yaitu Pak Soekarno gitu. Sehingga kalau kemudian peringatan 1 Juni ini resmi ya diperingati oleh pemerintah ya dalam hal ini Pak Prabowo, memang pertemuan dengan orang-orang ini tak terhindarkan gitu. Kan lebih unik lagi kalau kemudian 1 Juni diperingati oleh presiden dan pemerintah lah ya secara umum gitu, tapi misalnya Ibu Meganya nggak hadir. Padahal agak aneh kalau begitu. Ya agak aneh, padahal ini hajat yang kalau untuk Ibu Mega ya bukan hanya bersifat kenegaraan atau bersifat historis, tapi juga mestinya bersifat emosional gitu ya. Jadi lebih-lebih 1 Juni itu adalah tanggal yang juga ditetapkan oleh Ibu Mega kan sebagai hari lahir Pancasila gitu. Nah oleh karena itulah pertemuan yang kemarin itu menurut saya pertemuan yang tak bisa tidak itu terjadi gitu
dan tapi lebih bersifat fisik ya. Karena ketemu biasa ya, nggak ada ngobrol-ngobrol seperti yang Anda tanyakan tadi. Misalnya apakah ini memberi sinyal bahwa PDI akan masuk ke dalam koalisi misalnya gitu ya, bergabung dengan koalisinya Pak Prabowo atau yang kita kenal dengan Kim Plus sekarang ini gitu. Menurut saya itu sangat jauh sekali gitu. Dalam pengertian apa gitu? Pertemuan itu ya karena itu physically gitu ya. Meskipun ada nanti kita bisa jelaskan nanti beberapa hal yang lain. Tapi itu tetap akan menegaskan bahwa posisi Ibu Mega berada di oposisi gitu ya. Tetapi kadar oposisinya mungkin yang jadi pertanyaan. Apakah oposisi dalam pengertian konfliktual gitu ya, atau oposisi dalam pengertian moderat. Nah saya kira PDI akan mengambil jalan oposisi moderat terhadap Pak Prabowo gitu. Mengapa kemudian PDI Perjuangan mengambil oposisi moderat? Itu yang kemudian menarik kan? Nah, pertama karena secara personal tadi ya, Ibu Mega dengan Pak Prabowo itu nggak ada masalah. Secara personal tidak ada hambatan lah. Nggak ya. ada. Tidak ada hambatan antara Bu Mega dan juga Pak Prabowo. Pak Prabowo. Tapi selama tidak ada Pak Jokowi gitu. tapi kan di sana ada Mas Gibran yang kita tahu putra dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang kemudian sekarang menjabat sebagai wakil presiden begitu kan? Ya itu yang saya sebut kalau kehadiran Mas Gibran di situ tuh sesuatu yang tak terhindarkan dengan sendirinya gitu. Nah mungkin Ibu Mega juga melihat, oh oke lah kalau Gibran sebagai wakil presiden kan, yang tak bisa dibantah gitu. Tapi kalau dengan Pak Jokowi bagaimana? Nah ini yang jadi pertanyaan. Nah kita yang nggak tahu di belakang layar nih, sebetulnya ketidakhadiran Pak Jokowi misalnya dalam acara itu memang karena nggak diundang atau apa gitu. Itu ya kita nggak tahu peristiwanya gitu. Tapi kalau apa namanya itu ya hubungan Ibu Mega dengan Pak Prabowo saya kira sama sekali nggak ada ganjalan. Ganjalannya itu justru kalau misalnya di tengah-tengah itu ada Pak Jokowi, alias kalau sekiranya dalam pertemuan itu ada Pak Jokowi, mungkin Ibu Mega nggak akan hadir, mungkin gitu. Nah, jadi persoalannya di kehadiran Pak Jokowinya. Nah, kalau bagaimana kalau Pak Jokowinya nggak hadir? Ya seperti kemarin, guyup aja bertemu, karena memang Ibu Mega dengan Pak Prabowo personality nggak ada masalah. Mereka udah jalin kerjasama sejak tahun 2004 kan, sampai sekarang ini gitu. Jadi persaingan politik di antara mereka itu ya dianggap sebagai persaingan yang biasa saja gitu. Beda ceritanya dengan Pak Jokowi, karena dengan Pak Jokowi itu bukan soal persaingan politik, itu pengingkaran politik gitu loh kira-kira. Orang yang ingkar ya, yang dikeluarkan dari partai ya nggak bisa lagi, artinya nggak bisa lagi kita kerjasama secara politik. Gitu. Oke. Bagaimana Partai Golkar melihat ini begitu? Partai yang kemudian juga salah satu partai yang mengusung Gibran Rakabuming Raka juga sebagai wakil presiden di sana begitu ya. Ada apa ya? Bisa dikatakan ada sedikit hambatan lah ya antara Bu Mega dan juga Pak Jokowi begitu yang kita tahu di sana juga ada Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Apa yang bisa Anda lihat di sini? Partai Golkar. Ya pertama, meskipun tadi disampaikan oleh Bung Rai, itu adalah pertemuan fisik, tetapi bagaimanapun kalau kita sering ketemu sama seseorang, itu akan berbeda kalau kita terus-menerus menghindari orang tersebut. Jadi saya termasuk orang yang yakin bahwa pertemuan fisik itu cepat atau lambat, itu pasti akan mengubah suasana hati. Kalau orang kita nggak pernah bertemu, kadang-kadang kita berasumsi, wah dia masih ada masalah dengan saya, masih marah dan sebagainya. Tetapi begitu bertemu, melihat senyumnya, melihat tatapannya, mungkin sudah berubah. Oh ternyata dia baik juga sama saya. Dan banyak sekali hal-hal seperti itu kita jumpai dalam kehidupan. Dan tidak terkecuali dalam kehidupan politik. Jadi menurut saya kalau perlu disetting supaya Ibu Mega hadir, Pak Jokowi hadir, Pak SBY hadir, kita setting saja. Supaya terjadi paling nggak pertemuan fisik yang kemudian bisa jadi menghadirkan vibes yang lebih positif. Ya paling tidak jangan disetting lah ya, biar alamiah aja begitu ya. Ya, apa-apa, ya alamiah boleh, setting boleh. Kan kita namanya mengislahkan orang baik pahalanya. Oke, saya ke, nah itu dia yang kemudian tadi ini juga masalah Pak Sarmuji ini, karena melihat pertengkaran politik itu sebagai pertengkaran personal gitu. Lalu hubungannya kemudian dengan soal silaturahmi lah, apalah kayak gitu loh. Enggak,
pertengkaran politik itu penting. Karena dengan cara begitu kita mengerti mana banyak alternatif sebagai pilihan publik gitu loh. Mungkin Enggak, mungkin bahasanya bukan pertengkaran politik, mungkin ada perbedaan politik. Ya, apalagi. Ya, masalahnya bukan begitu. Kita mengenal dulu ada pertengkaran politik dengan tokoh-tokoh bangsa. Dulu kita tahu betul bagaimana Nasir berbeda dengan Soekarno, bagaimana Bung Hatta berbeda dengan Soekarno. Tetapi persahabatan, pertemuan dengan mereka itu akrab sekali. Ini enggak gitu loh. Ini sangat berbeda. Pertengkaran politik sekarang itu enggak berbeda sekali. Apa sih perbedaannya Pak Sarmuji? Loh, kalau pertengkaran politik zaman Pak Karno dengan Pak Nasir itu ideologi, gagasan, perspektif. Kalau yang sekarang? Gitu. Kalau sekarang kan enggak, Pak. Ini kan sendiri-sendiri gitu loh. Jadi menganggap dia musuh Sendiri-sendirinya saya, maksudnya? macam-macam. Jadi tadi misalkan ada Bang Rey menganggap itu sebagai pengingkaran. Dalam perspektif yang lain, enggak. Dalam perspektif Pak Jokowi barangkali bukan pengingkaran. Karena sudah tidak nyaman dan sebagainya. Jadi ini lebih pada psikologis. Bukan pada pertarungan ide bagaimana memajukan Indonesia. Kalau pertarungan ide bagaimana memajukan Indonesia itu namanya alternatif. Itu opsi. Itu adalah pilihan pembanding yang sehat bagi Indonesia. Tapi kalau yang sekarang, barangkali kita perlu berpikir bagaimana supaya terjadi pertemuan fisik yang mungkin ujung-ujungnya menyebabkan Indonesia lebih beratmosfer positif. Oke, nah bagaimana, Bung Rey? Ya, reaksi pertengkaran itu kan tidak harus kemudian bertemu, ya berkawan, macam-macam. Enggak. Bahwa nggak bertemu itu pun bagian dari pertengkaran itu. Itu kan memberikan kepada kita, ngapain saya ketemu untuk sesuatu yang kita nggak mengerti bagi kepentingan publik, misalnya begitu kan. Nah, kedua, kenapa saya nggak bertemu? Untuk juga mempertegas bahwa ada sesuatu yang membuat kita secara ide nggak bisa ketemu. Gitu. Atau yang belum selesai? Yang saya mau katakan begini, kita ini kadang-kadang, kita ini yang melihat politik itu dengan melihat bahwa para petinggi elit itu bertemu, seolah-olah persoalannya sudah selesai gitu. Padahal belum. Kenyataannya di belakang itu semua yang mereka perbincangkan itu bukan kepentingan publik, kepentingan mereka sendiri. Gitu loh kira-kira tuh. Tapi masyarakatnya diajak untuk melihat bahwa pertemuan kepentingan mereka itu sebagai pertemuan kepentingan bangsa. Anda bisa bayangkan nggak? Kemarin ada yang mengatakan kami perubahan. Ada yang mengatakan kami kelanjutan. Belum seminggu hasil pemilu dinyatakan, pilpres dinyatakan, ketemu. Ketemunya apa? Berbagi kekuasaan. Pertemuan itu dibilang sebagai silaturahmi lah, bagus lah, inilah. Padahal di antara mereka aja soal bagi-bagi kursi gitu loh. Nah itu makanya di tengah yang kayak begitu tuh ya, eufemisme politik itu. Menurut saya perlu ada tokoh seperti yang dilakukan oleh Ibu Mega. Ya, saya beda, nggak perlu ada ketemu. Itu. Selama saya tidak mengganggu Anda, seperti misalnya yang dilakukan oleh Soeharto terhadap Pak Karno kan. Nah itu yang kita cegah. Apa yang dilakukan? Ya itu membiarkan Pak Karno dalam kondisi yang kayak begitu. Dan pemerintah seperti menjauhkan diri. Nah kita tentu saya tidak boleh masuk ke sana. Nah yang kita mau katakan itu adalah selama pertengkarannya masih dalam ranah yang disebut dengan publik, bagian dari edukasi kepada publik, bahwa bertemu itu mengatasnamakan kepentingan publik, pada ujung-ujungnya adalah soal bagaimana mereka berbagi kekuasaan gitu ya. Tapi mengatasnamakan publik, baiknya di tengah kayak begitu itu ada yang dengan tegas mengatakan nggak ada deh namanya pertemuan-pertemuan. Tapi kita nanti bisa bertemunya di DPR, kita bisa bertemunya nanti di apa gitu, kita bisa bertemunya di sini dan seterusnya itu. Tegas terhadap posisi masing-masing. Ya itu makanya saya mau mengatakan ini pertemuan fisik, tapi saya nggak melihat ini sebagai pertemuan politik itu loh kira-kira tuh. Oleh karena itu kemungkinan ya saya melihat Ibu Mega tetap akan menyatakan sebagai oposisi, mungkin kadar oposisinya tidak konfliktual gitu, kadar oposisinya itu adalah moderat, seperti yang kita lihat dalam 2 bulan terakhir ini ya, sejak pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Mega di Lebaran pertama, sekarang menjelang Lebaran kedua ya Idul Adha bertemu lagi gitu, sepanjang itu relatif tidak ada hubungan yang sifatnya konfliktual secara politik antara Ibu Mega dengan dalam hal ini tentu dalam fraksi PDI Perjuangan dengan koalisi Kim di DPR misalnya sebagai sarana wahana yang memungkinkan kita untuk melihat
pertengkaran politik itu terjadi. Jadi Anda melihat agak sedikit jauh ketika Bu Mega begitu nanti ini pertemuan fisik begitu ya. Ini kan pertemuan fisik bukan pertemuan visi. Konteks umumnya ya yang tadi itu. Tapi pada tingkat tertentu bagi saya Pak Prabowo itu melihat lebih dari sekedar pertemuan fisik gitu. Tapi bagi Pak Prabowo itu pertemuan-pertemuan yang seperti ini adalah pertemuan yang lebih jauh dari sekedar pertemuan fisik. Apa itu? Pertemuan untuk merancang masa depan politik antara katakanlah dalam ini kekuasaannya Pak Prabowo dengan Ibu Mega gitu. Tapi kan kita lihat Pak Prabowo masih terus berupaya untuk merajut kembali lah komunikasi bersama dengan Bu Mega begitu ya. Itu adalah upaya yang patut diapresiasi. Apakah Anda melihat akan ada sedikit melunak atau kemudian agak sedikit ya nggak mungkin lah. Itu yang saya sebutkan sejak pertemuan pertama di Lebaran Idul Fitri, sekarang menjelang Lebaran Idul Adha, relatif tidak ada konfliktual antara PDI dengan Gerindra. Misalnya PDI tidak berdiri paling depan untuk menolak revisi rancangan revisi undang-undang TNI misalnya kan, jadi relatif agak mulus tuh undang-undang TNI-nya dan mungkin undang-undang yang lain gitu. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena itu tadi menurut saya, karena pada tingkat tertentu kunjungan berkali-kali, setidaknya 2 kali dilakukan oleh Pak Prabowo terhadap Ibu Mega itu dalam rancangan politik yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Apa yang saya mau katakan adalah Pak Prabowo melihat masa depan politik itu ada bersama dengan Ibu Mega, sementara dalam konteks misalnya kalau kita tarik lagi kepada Pak Jokowi nih, kok Pak Jokowinya di mana dalam konteks ini? Ya mungkin bagi Pak Prabowo Pak Jokowi itu adalah masa lalu gitu, sehingga intensitas pertemuan dengan Pak Ibu Mega makin meningkat gitu ya. Salah satunya adalah pertemuan yang kemarin itu gitu. Sementara dari Lebaran pertama ke Lebaran kedua, Idul Fitri ke Idul Adha, Pak Prabowo belum pernah ketemu secara fisik dengan Pak Jokowi sepanjang yang kita tahu. Mana tahu kita ternyata ada pertemuan yang nggak diekspos kepada publik. Karena kenapa kita berbicara seperti ini? Karena umumnya setiap pertemuan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu ada eksposnya secara diam-diam gitu. Nah, tapi sejak Lebaran kemarin sampai ke Lebaran kedua ini hampir tidak kita dengar ada ekspos pertemuan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Dalam bahasa yang lain, kelihatan atau kemudian ada yang harus dijaga hati yang lain begitu ya? Maksudnya? Ya, saya justru dulu udah melihatnya begini, bagi Pak Prabowo, ibu depan secara politik masa depannya itu dengan Ibu Mega, kira-kira gitu. Tapi apakah akan bersama atau tidak, itu hal lain. Tapi setidaknya mereka nggak konfliktual gitu ya. Tapi dengan Pak Jokowi adalah masa lalunya gitu. Oke, menarik sekali. Pak Sarmuji kalau dari Golkar sendiri dan juga partai koalisi pendukung pemerintah Prabowo Gibran begitu ya, dengan adanya pertemuan kemarin begitu, walaupun bisa dikatakan ini pertemuan fisik bukan pertemuan visi, apalagi bukan pertemuan politik begitu. Anda melihat ada sedikit upaya yang dilakukan oleh seorang Prabowo Subianto untuk kemudian mencoba untuk merangkul kembali seorang Bu Megawati Soekarno Putri, PDI Perjuangan yang disebutkan oleh Bung Rey ini adalah oposisi moderat begitu. Bagaimana kemudian Kim Plus merespon ini? Ya, Pak Prabowo itu orang yang sangat gandrung dengan persatuan nasional ya. Pak Prabowo akan selalu mengungkapkan kita bersatu. Semua tokoh-tokoh partai, semua tokoh bangsa harus bersatu karena kita menghadapi banyak sekali ujian dan tantangan secara global. Dan itu secara konsisten beliau lakukan gitu. Beliau datangi Ibu Mega, beliau datangi Pak SBY, beliau datangi Pak Jokowi dalam berbagai kesempatan ya. Meskipun tadi Lebaran sampai sekarang belum pernah ketemu ya, tergantung urgensinya ketemu itu. Kalau nggak ada yang penting-penting banget ngapain ketemu juga. Ngapain nggak perlu juga. Tetapi Bung Rey juga mengatakan bahwa sikap PDI itu juga dipengaruhi oleh pertemuan-pertemuan dengan Pak Prabowo dan Ibu Mega yang intens. Itu kan membuktikan bahwa pertemuan fisik itu juga bisa berpengaruh terhadap sikap politik gitu. Jadi kita nggak bisa tanpa pertemuan fisik kemudian bisa mengubah suasana, nggak bisa. Memang harus pertemuan fisik dan menurut saya Pak Prabowo konsisten untuk merajut persatuan nasional. Pak Prabowo andaikan suruh milih, saya yakin kalau
PDI mau bergabung ya silahkan gitu. Demi persatuan nasional, demi satu tercapainya visi beliau. Kan program-program beliau ini kan program-program yang sangat populis, sangat penting. Di antaranya banyak sekali yang kita bisa baca. Tetapi program-program itu tidak akan bisa jalan tanpa dukungan yang memadai dari seluruh elemen bangsa. Dan Pak Prabowo tahu betul itu. Pak Prabowo ingin semua itu dirajut dalam satu persatuan nasional. Oke, menarik. Tapi kemudian ada yang oh ya PDI Perjuangan mungkin belum mau untuk Oposisi apa? bersatu untuk bersama pemerintahan, mungkin juga karena di situ ada, kita tahu, anak dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang kemudian ini akan menjadi hambatan nih. Nah, ini Anda melihatnya gimana sebenarnya? Ada banyak alasan mengapa PDI menurut saya tetap mengambil sikap seperti oposisi gitu ya. Seperti oposisi. Seperti oposisi setidaknya sampai sekarang, karena kita ini kan selalu ingin verbalitas mendahului tindakan gitu ya. Jadi harus ada deklarasi dulu saya oposisi gitu, baru kita anggap bahwa dia sedang beroposisi gitulah ya. Nah, pertama alasan strategis menurut saya. Kalau alasan strategis maksudnya? PDI justru masuk kepada kekuasaan, mereka dapat apa? Di tengah sudah ada 46 ya kursi. Apakah kursi-kursi yang lain akan diambil? Golkar misalnya mau nggak kursinya diambil? Sebagai contoh tuh ya kan. Dan PDI tentu tidak mau dong cuma dapat 1 atau 2 kursi kan. Minimal tawaran dia itu 4, mengingat bahwa dia adalah partai pemenang pemilu gitu ya. Jadi kalau cuma dapat 1-2 kursi ngapain juga masuk gitu ya kan. Nah yang kedua, image mereka menurut saya dengan sendirinya juga akan babak belur di tengah masyarakat. Kalau kita lihat survei kemarin misalnya ya, elektabilitas mereka itu sudah terlampaui oleh Gerindra. Justru ketika mereka kelihatan berada di luar. Nggak kebayang kalau mereka masuk lagi ke dalam gitu ya. Nah artinya secara strategis politik nggak menguntungkan bagi mereka masuk ke koalisi gitu, apalagi cuma dapat 1 atau 2 kursi gitu, nggak sebanding lah dengan apa yang mereka lakukan gitu ya. Nah yang ketiga, strategis dalam pengertian edukasi politik. Memang harus selalu ada kontrol terhadap pemerintah. Nah kontrol terhadap pemerintah itu yang kita bahasakan sebagai oposisi, tapi ditolak juga oleh PDI dengan penamaan itu. Tapi setidaknya kita mengatakan bahwa ada orang yang di luar kekuasaan deh yang melakukan semacam kontrol kepada pemerintah. Itu juga penting itu. Dan keberadaan partai yang berada di luar itu jangan dilihat sebagai pembedaan gitu loh. Jangan dilihat sebagai apa tadi itu, bukan bagian dari persatuan. Itu semua landscape persatuan dengan fungsinya masing-masing. Persatuan yang menjaga keamanan nasional, persatuan yang menjaga pertahanan nasional, persatuan yang menjaga pemerintahan, eksekutorial, persatuan yang menjaga dan mengontrol semua pelaksanaan itu bagian dari ranah yang disebut dengan persatuan gitu. Oleh karena itulah kalau misalnya PDI masuk ke sana, PDI itu ya tidak memiliki nilai seperti yang kita pandang selama ini gitu. Nah itu yang ketiga. Nah yang keempat, bagi kepentingan bangsa dengan sendirinya jauh memang lebih baik bagi PDI menurut saya berada di luar soal kepentingan yang saya sebut strategis itu. Kenapa gitu? Karena dengan cara begitu kita tetap melihat sebuah dialog di dalam pengelolaan pemerintah gitu. Nah seperti misalnya sekarang, karena Golkar masuk di dalam, kan suara dia ya suara partai aja, suara dia suara koalisi aja. Apa kata koalisi selesai gitu. Nah siapa yang bisa mendiskusikan apa rencana-rencana koalisi itu? Yang bisa mendiskusikan itu kalau ada yang berada di luar gitu. Jadi alasan idealis dan alasan strategis pun juga politis menurut saya, Ibu Mega atau PDI jauh lebih tepat berada di luar ketimbang masuk ke dalam. Karena kalau mereka masuk ke dalam, mereka menurut saya menjual terlalu murah untuk mendapatkan keuntungan yang terlalu sedikit. Apalagi untuk di 2029. Dalam bahasa yang lain, rugilah itu. Nah itu adalah aspek strategis dan segala macam tadi Anda menyebutkan. Tapi dari aspek psikologis, apakah dengan adanya anak dari presiden, apalagi ditambah itu menjadi hambatan? Karena secara tidak langsung ya mereka mengakui pemerintahan Prabowo Gibran. Secara tidak langsung, bahkan bukan secara langsung mereka mengakui pemerintahan itu gitu. Lebih khusus mengakui Gibran sebagai wakil presiden gitu ya. Nah berdasarkan pertimbangan itu semua lah saya mengatakan pertemuan kemarin itu pertemuan fisik gitu. Tapi saya kira nggak akan mengikat komitmen secara politik.
Tapi bagi Pak Prabowo pertemuan itu lebih dari sekedar pertemuan fisik, itu maksud saya. Karena bagi Pak Prabowo itu penting pertemuan-pertemuan itu karena beliau melihat masa depan politik itu bersama dengan Ibu Mega gitu. Sementara dengan Pak Jokowi itu bersama dengan masa lalu. Jadi orang datang ke pertemuan itu dengan targetnya masing-masing gitu loh kira-kira. Kalau kita membacanya dari targetnya Ibu Mega ya ini pertemuan fisik biasa. Kira-kira gitulah ya. Sesuatu yang tak terhindarkan gitu. Tapi bagi Pak Prabowo bisa saja lebih dari sekedar itu gitu. Jadi Anda mau mengatakan pertemuan fisik yang dilakukan kemarin kemudian pada saat Lebaran yang kemarin juga tidak akan banyak mengubah konstelasi politik perpolitikan di secara umum begitu? Enggak. Perubahannya itu datangnya di Pak Prabowo. Pak Prabowo-nya yang mau berubah sebetulnya, itu menurut saya. Tapi kalau untuk konstelasi perpolitikan tidak terlalu... Dengan sendirinya, karena Pak Prabowo mengubah arahnya, ya bisa saja mengubah secara nasional. Karena tonggak kekuasaannya kan ada di Pak Prabowo gitu. Itu yang saya sebut misalnya, kalau Pak Prabowo kemudian beralih ke Ibu Mega, misalnya begitu ya, lalu siapa yang akan dikecualikan gitu? Siapa yang akan pinggirkan dan sebagainya. Karena selalu akan begitu, sebab ini sudah penuh kan, satu segi gitu. Nah itu dengan sendiri akan terjadi. Nah itu yang sementara saya lihat itu, Pak Prabowo tidak sesering dahulu melibatkan peran serta Pak Jokowi dalam pemerintahannya. Seperti yang kita ketahui sebelum-sebelumnya gitu. Bahkan dalam 1-2 bulan ini belum ada yang kita tahu ya pertemuan secara fisik antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo gitu. Nah, yang ada adalah intensitas pertemuan beliau dengan Ibu Mega. Dari kalau kita lihat dari kacamata Pak Prabowo, tentu perubahan itu dengan sendirinya akan mengubah landscape politik. Tapi dari Ibu Mega, saya di sini aja kok, kira-kira gitu loh. Termasuk juga ada upaya juga, ada tidak sebenarnya yang Anda lihat begitu kayak kemarin acara kenegaraan bilateral, pertemuan bilateral antara Presiden Prancis dan juga Presiden Indonesia kita gitu, Pak Prabowo. Seorang Gibran Rakabuming Raka, wakil presiden tidak terlalu nampak ada di sana begitu mengambil posisi itu apa? Itu adalah bagian dari apa Anda melihat ini? Ya itu yang saya sebut tadi, ada yang harus ditinggalkan Pak Prabowo dan kalau konteks kekuasaannya lingkaran Pak Prabowo terjadi perubahan. Perubahannya apa? Dalam konteks itu yang lagi-lagi kita sebutkan kelihatan Pak Prabowo mulai menjaga jarak dengan keluarga Pak Jokowi gitu. Apakah itu dengan Pak Jokowinya gitu, dengan Gibrannya gitu. Dan saya bahkan di beberapa tempat mengatakan setidaknya ada 3 penanda di mana Pak Prabowo meminimalisasi peran Gibran dalam konteks kenegaraan. Dan sekarang menjadi 4 petanda dengan yang Anda sebutkan itu tadi. Dan itu memang sudah terlihat. Sekarang sedang jalan kan. Sedang jalan tuh bagaimana peran Gibran yang selama ini kelihatan cukup mentereng lah ya, tiba-tiba dipersempit lagi oleh Pak Prabowo gitu. Misalnya contoh yang paling kelihatan itu adalah soal MBG. MBG itu sebelum resmi di launching kan kita lihat peran Gibran cukup sangat masif ya di dalam apa namanya itu pensosialisasian MBG itu. Tapi begitu di launching Pak Prabowo seperti yang pegang kendali. Bahkan kelihatan Gibran lagi nggak kelihatan dalam peran itu gitu ya. Misalnya aglomerasi yang di draft awal, jadi saya bicara draft awal, itu akan diserahkan kepada wakil presiden meskipun diputuskan presiden yang paling menentukan siapa yang akan duduk itu. Tapi kalau kita mengacu ke draft awalnya, sampai sekarang belum ditunjuk tuh wakil presiden sebagai ketua aglomerasi dan sebagainya. Jadi kalau dilihat dari aspek itu, ada penyempitan peran Gibran dalam pemerintahan Pak Prabowo. Saat yang bersamaan intensitas pertemuan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi mengecil dan saat yang bersamaan justru intensitas pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Mega makin sering gitu. Ada pendulum dari kekuasaan Pak Prabowo yang setengah berubah gitu. Tapi jangan tanya Ibu Meganya tetap di sini kira-kira gitu loh ya. Dan itu dengan sendirinya landscape ini akan mengubah juga ya kan peta politik di dalam koalisi Kim gitu menurut saya. Boleh jadi setelah ini akan ada reshuffle, siapa yang akan di-reshuffle kita tidak tahu. Tapi kalau kita lihat konteksnya dengan keluarganya Pak Jokowi, saya kira nanti akan terlihat dari aspek soal apakah Kapolri akan digantikan atau tidak digantikan dalam waktu dekat gitu. Kalau misalnya Kapolrinya sudah digantikan, mungkin hubungan yang kita sebut tadi sudah agak merenggang, itu petanda yang makin jelas. Itu semakin jelas. Nah itu bagaimana Pak Sarmuji, kalau dari Bung Rai mengatakan ada upaya penyempitan apa ya? Peran keluarga Jokowi dalam hal ini adalah seorang Gibran Rakabuming Raka di pemerintahan Prabowo Subianto saat ini begitu. Anda melihatnya gimana?
apalagi yang kemarin di pertemuan bilateral begitu ya antara Indonesia dan Perancis itu agak sedikit terlihat begitu jelas sekali. Ya, inilah enaknya jadi pengamat, ya kan. Waktu Pak Prabowo punya kedekatan dengan Pak Jokowi, ada pertemuan, ada silaturahim, pengamat mengatakan, wih, ada matahari kembar ini, Indonesia masih punya 2 presiden, katanya. Begitu Pak Prabowo mengurangi intensitas dengan Pak Jokowi, langsung pengamat mengatakan, wih, ini sebuah penanda bahwa hubungannya renggang. Ya, itu tafsir saja sebenarnya, itu sebuah tafsir, tapi dari sisi kami memastikan hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu baik-baik saja, nggak ada hubungan yang retak, nggak ada sesuatu yang renggang. Hanya memang kalau pertemuan fisik ngapain gitu loh. Nanti ada spekulasi lagi, masa presiden masih sowan dengan Pak Jokowi dan macam-macam lagi spekulasi publik. Saya pikir Pak Prabowo sudah mengatur ritme itu dengan cukup baik ya. Pak Prabowo ingin menjaga keseimbangan bahwa rakyat juga mesti melihat Pak Prabowo menghandle semua keputusannya karena beliau memang faktanya adalah presiden hari ini dan tentu saja rakyat menginginkan Pak Prabowo memimpin sendiri kabinet ini dengan visinya sendiri dan melakukan program-program perencanaan untuk mencapai visinya itu. Itu yang sekarang ingin ditunjukkan oleh Pak Prabowo. Bukan berarti kemudian ingin menghindari Pak Jokowi, keluarga Pak Jokowi. Itu spekulasi yang sangat jauh sebenarnya. Bahwa tentang Bu Mega, ya Bu Mega punya sikap sendiri yang mesti kita hormati ya. Kami menghormati sikap Bu Mega, tidak masuk dalam pemerintahan, tetapi faktanya sebenarnya tidak ada partai saat ini yang oposisi, nggak ada. Oposisi itu apa sih tandanya? Tandanya oposisi itu kalau ada konsepsi banding terhadap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Saat ini hampir tidak ada partai yang menyajikan konsepsi banding, padahal isu-isunya memungkinkan sekali untuk menyampaikan konsepsi banding. Jadi memang apa yang disampaikan oleh PDI kami bukan oposisi itu betul juga, nggak ada yang salah. Mereka juga tidak menyampaikan konsepsi banding. Mereka menganggap pemerintahan saat ini memiliki program yang layak untuk didukung dan karena itu mereka mendukung gitu. Jadi kalau oposisi berbeda sekali cara kerjanya. Kita akan lihat bagaimana nanti ke depannya apakah akan ada pertemuan-pertemuan lanjutan, tidak hanya soal pertemuan fisik tapi juga pertemuan visi dan juga pertemuan politik yang kemudian akan mengubah konstelasi politik dengan sangat signifikan begitu ya. Terima kasih Pak Sarmuji telah bergabung bersama kami. Kemudian ada Bu Rey Rangkuti dari Lingkar Madani juga sudah hadir ke studio. Terima kasih Bapak-bapak. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara, sejumlah warga negara Indonesia mencoba masuk Mekah lewat gurun pasir. 1 WNI ditemukan meninggal dunia karena dehidrasi. Informasi lengkapnya hadir usai jeda. 라이두알리마, 칼슘, 콜라겐, 브루크랑, 꿀리크리프, 툴랑크로포스. No worries, 콜라겐. Susu steril dengan 1000 mg kolagen dan kalsium, kulit no keriput, tulang no keropos. 콜라겐, susu awet muda. Pemenang hadiah motor kopi kapal api Zulkarnain dari Bandung. Kamu bisa menang motor seperti Zulkarnain. Caranya, kirim 7 bungkus bertanda khusus dan data diri ke Dropbox di toko terdekat. Yuk ikutan menangkan hadiah lainnya. Saya yakin tolak angin produk yang baik. Telah lulus uji toksisitas, uji khasiat, dan quality control yang ketat. Apalagi, keluarga pendiri Sido Muncul juga minum tolak angin. Untuk anak-anak, pastikan yang aman. Jadi, kami semua minum tolak angin. Enak ya? Iya. Badan sehat, imun kuat.